Bapak, Ibu, dan teman-teman dan hadirin yang kami banggakan, sebelum memulai acara pada siang hari ini, perkenalkan saya Darmansyah Hidayat selaku Master of Ceremony pada Forum Komunikasi Jurusan Pendidikan Teknik Elektro pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Acara yang ketiga, pemaparan materi dari Kaprodi S1 Pendidikan Teknik Elektro. Acara yang keempat, pemaparan materi dari Kaprodi S1 Pendidikan Teknik Mekatronika. Acara yang kelima, pemaparan materi dari Kaprodi S1 Teknik Elektro. Acara yang keenam, pemaparan materi dari Kaprodi D4 Teknik Elektro. Acara yang ketujuh, sesi tanya jawab. Acara yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa tidak dibatasi. Acara yang kedua, yaitu sambutan Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Elektro kepada Ibu Dr. Bel Nur Hening Yuniarti, kami persilakan. Terima kasih waktunya Mas Darmansyah ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Dr. Sugir MP, Bapak Dr. Hartoyo, Bapak Rustam Asnawi PhD, dan juga Bapak Saadillah dan Bu Amel ya selaku pembimbing kemahasiswaan, serta mahasiswa-mahasiswi jurusan pendidikan teknik elektro yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayahnya, terlebih-lebih kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa diberikan kesempatan ya dalam bersuamaya dalam kegiatan forum komunikasi antara himpunan mahasiswa elektro dan perwakilan mahasiswa-mahasiswi elektro dengan pengurus jurusan. Nah, tentunya kegiatan ini merupakan momen yang sangat bagus di mana kita bisa saling berkomunikasi ya, mengkomunikasikan semua permasalahan yang ada di jurusan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Jadi kami sangat menyambut baik dari jurusan dengan adanya forum seperti ini, harapannya nanti tidak ada miskomunikasi, tidak ada kehilangan informasi, tidak ada kesalahpahaman antara pengurus jurusan dengan para mahasiswa. Saya kira supaya kita lebih banyak waktu diskusi, sambutan saya cukupkan sekian dulu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan dan mempersiapkan segala sesuatunya. Semoga acara pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Dr. Bel Nur Hening Yuniarti yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga sambutan tersebut nanti bermanfaat untuk kedepannya. Cara yang ketiga, yaitu pemaparan materi dari Kaprodi S1 Pendidikan Teknik Elektro kepada Ibu Dr. Bel Nur Hening, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Darmansyah untuk kedua kalinya ya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Saya tidak menyiapkan PPT atau apa, tetapi saya akan fokus ke mata kuliah ya. Mungkin sebelum saya share screen, saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan beberapa kebijakan jurusan. Yang pertama ini adalah Emonef ya. Emonef yang wajib diisi oleh mahasiswa. Nah, kemarin itu masih ada ya beberapa mahasiswa yang tidak mengisi Emonef. Nah, ini yang salah siapa ya?
Jadi saya yakin ketua kelas sudah menge-share informasi itu berulang-ulang mengingatkan anak buahnya, tetapi masih ada yang belum mengisi dan ini terus terang sangat mengganggu ya. Mengganggu itu artinya yang seharusnya LPPMP sudah selesai bekerjanya harus membuka akses untuk beberapa mahasiswa. Demikian juga yang ada di jurusan ya. Walaupun cuma menempelkan tanda tangan, tapi kalau jumlahnya banyak itu juga ternyata merepotkan juga. Nah, itu yang hangat ya, yang barusan kita jumpai. Jadi mohon bantuannya, baik Himpunan Mahasiswa Elektro dan juga ketua kelas untuk selalu mengingatkan anak buahnya untuk mengisi e-monef baik di awal maupun di akhir. Nah, hal ini tentunya akan berdampak pada tidak bisa diaksesnya Siakat. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sekarang kita itu dihadapkan pada sistem yang terintegrasi dengan Dikti, ya, sehingga kami tidak bisa menolong mahasiswa seperti dulu, misalnya perbaikan mata kuliah, ya, tolong dicatat ya ini karena kadang-kadang mahasiswa masih ada yang menghubungi beberapa dosen untuk minta perbaikan. Nah ini tidak bisa, ya. Jadi kalau mengikuti kuliah, kami mohon dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, selesaikan pada semester itu juga. Nah, kalau semester ini upload nilai itu kan maksimal tanggal 8. Bagi yang nilainya belum puas, jika mau memperbaiki, silahkan menghubungi dosen yang bersangkutan. Nah, saya kira juga Bapak Ibu dosen juga terbuka ya dalam penilaian. Jadi kalau misalnya Anda belum puas dengan penilaian yang diberikan Bapak Ibu dosen, silahkan konfirmasi ya. Konfirmasinya dengan cara yang bagus ya, akan lebih baik menemui yang bersangkutan. Atau bisa juga dengan melalui pesan, melalui WA, tetapi dengan bahasa yang bagus ya, supaya tidak menyinggung Bapak Ibu dosen. Nah itu. Kemudian yang ketiga itu adalah nilai itu sekarang di-lock oleh Dikti ya, sehingga kita tidak bisa mengubah nilai kapanpun atau misalnya sewaktu-waktu itu tidak bisa. Jadi nilai diberikan pada semester berjalan. Paham ya? Nilai diberikan pada semester berjalan. Bagi yang kemarin mungkin nilainya belum keluar atau masih K, saya sarankan semester depan mulai ngambil lagi saja. Karena nilai itu sudah tidak bisa diubah. Nah, di Siakat kita bisa mengubah dosen itu, tetapi data yang didikti tidak bisa diubah. Sehingga kalau ada pergantian nilai seperti itu, dampaknya adalah ketika Anda akan lulus, PIN ijazahnya tidak akan keluar. Ya, jadi sudah saya ingatkan dari awal, supaya Anda lebih berhati-hati. Kemudian yang keempat, kami mohon ya kerjasamanya ketua kelas, semua informasi yang diberikan ke jurusan mohon disampaikan ke grupnya masing-masing. Baik itu informasi beasiswa, informasi terkait kebijakan jurusan, fakultas maupun univ, kemudian peluang kompetisi dan juga beberapa informasi yang lain. Nah, kami mohon untuk grup kelas itu supaya info tidak menumpuk-numpuk, setiap kelas membuat 2 grup ya. Yang pertama adalah isinya adalah informasi yang di situ orang tidak boleh komen, tidak bisa komen ya. Kemudian yang satunya adalah yang bisa digunakan untuk diskusi. Supaya apa? Informasi yang penting tidak akan terlewat. Gitu. Nah, itu ya, mohon nanti setiap kelas membuat grup 2, yang satu adalah khusus informasi, yang kedua adalah yang bisa digunakan untuk berdiskusi, bahkan mungkin bercanda begitu ya dengan teman-temannya. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, kami dari pengurus jurusan itu sebenarnya juga mulai dari kepengurusan ini ya, itu dihadapkan pada beberapa tantangan ya, tidak seperti mungkin periode sebelumnya, karena sekarang ada MBKM ya, MBKM, kemudian ada pemeringkatan univ dan perpindahan dari BLU ke PTNBH. Tentunya ini membawa konsekuensi kepada kami selaku pengurus jurusan, saya, Pak Denny, Pak Rustam, Pak Hartoyo, Pak Sukir, Pak Sigit, itu bekerja lebih keras lagi. Karena apa? Tuntutannya banyak dan itu sering sekali kita mendapatkan pekerjaan yang sifatnya mendadak. Jadi kadang-kadang kita dihadapkan juga pada
dilema ya antara mengajar dengan menghadiri beberapa pertemuan yang diadakan oleh pimpinan begitu. Jadi mohon maklumnya. Kemudian yang berikutnya nanti Bapak-bapak Korprodi mohon bisa menyampaikan mata kuliah yang bisa ditawarkan untuk semester depan supaya mahasiswa bisa punya gambaran tentang mata kuliah yang akan diambil. Begitu. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan kegiatan MPKM, mohon sekali ya kepada mahasiswa itu selalu mengkonsultasikan dengan korprodinya masing-masing ya. Jadi kalau PTE, S1 PTE dengan saya, S1 PTM dengan Bapak Sigit Yatmono, kalau D4 TE dengan Bapak Sukir, kalau S1 TE dengan Bapak Rustam, kemudian kalau S2 PTE dengan Bapak Sukir. Itu. Kemudian terkait administrasi persuratan, silahkan menghubungi Bapak Denny. Termasuk kalau misalnya Anda ujian atau pengeluaran nilai ujian itu menghubunginya adalah Bapak Sekjur ya. Jadi termasuk semester khusus, penawaran mata kuliah itu adalah ke Bapak Sekjur supaya pas ya tanyanya, jangan sampai salah sasaran ya. Jadi tidak semuanya bisa kita ketahui tetapi porsinya itu ya. Jadi terkait jadwal, penawaran mata kuliah, kemudian semester pendek dan persuratan mohon menghubungi Bapak Sekjur. Begitu. Nah, kalau ada masalah terkait dengan KRS-an, nanti Anda silahkan datang ke pengajaran agar dibantu oleh Mbak Ari maupun Mbak Rita yang setiap hari standby di jurusan. Begitu. Nah, baik karena tadi saya dapat porsinya adalah sebagai korprodi ya. Korprodi itu adalah koordinator prodi ya. Karena mahasiswa itu kadang salah nyebutnya ya kalau minta tanda tangan kepala jurusan, padahal harusnya ketua jurusan. Ya, tadi kan menyebutnya di awal juga salah. Harusnya ketua jurusan. Kalau korprodi itu bukan ketua prodi ya, tapi koordinator prodi ya. Jangan sampai nanti dari HME salah dalam penyebutan karena itu sesuai dengan statuta. Baik, saya akan share dulu untuk penawaran ya. Penawaran mata kuliah untuk S1 TE. Nah, baik sudah kelihatan? Mana nih mahasiswa S1 TE? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, baik ya. Untuk semester depan itu adalah semuanya sudah MPKM ya. Artinya mahasiswa boleh mengambil mata kuliah di luar prodi maupun di luar universitas sebanyak 20 SKS. Nah, sebelum saya sampaikan ini, mohon pengambilan mata kuliah itu dikoordinasikan dengan Korprodi ya. Jadi kalau Anda mengambil program yang dari Kemendikbud itu juga harus dikonsultasikan supaya Korprodinya tahu, jangan sampai di akhir Anda baru minta ekuivalensi ya. Jadi tidak semua mata kuliah itu bisa diekuivalensikan ya. Jadi kalau kita bingung kalau misalnya Anda mengambil ilmu komunikasi, diekuivalensikan dengan apa begitu ya. Tetapi kalau Anda mengambil mata kuliah lain yang kira-kira itu mirip dengan di tempat kita, nah itu baru bisa kita ekuivalensikan. Begitu. Nah, kayak seperti kegiatan kampus mengajar itu juga kita juga dilema karena Anda di sana ngajar SD, sementara Anda itu adalah calon guru SMK. Kita bisa saja konversi nilai, tetapi Anda nggak punya pengalaman untuk mengajar di SMK. Jadi mohon dipilih-pilih ya kalau misalnya mau melaksanakan atau mengambil program Merdeka Belajar. Jadi kalau kayak magang itu jelas langsung diakui nanti malahan ya, karena itu setara dengan PI ya. Nah itu enak begitu. Tetapi kalau kampus mengajar, kemudian kegiatan yang kayak kemah apa itu ya, kemah online. Nah ini juga kami bingung ini mau dikonversi seperti apa. Nah kalau Anda mengambil ini ya program Merdeka Belajar, mohon nanti juga ini didokumentasikan dengan baik ya kaitannya dengan dokumen-dokumennya, karena tanpa laporan kita tidak mau mengekuivalensikan karena itu kita ada tanggung jawab moral untuk itu ya, sehingga mohon dipahami harus by dokumen, tidak hanya sekedar lisan.
ataupun hanya foto saja ya, tidak ada laporan, tidak ada logbook dan lain sebagainya. Baik, untuk S1 PTE kita sudah menawarkan beberapa mata kuliah untuk semester 1. Itu adalah ada pendidikan agama dari Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu sampai Konghucu. Masih sama 2 SKS. Kemudian pendidikan kewarganegaraan 2 SKS. Dasar listrik 2 SKS. Praktek teknik digital ini praktek 2 SKS. Kemudian praktek gambar teknik ini 2 SKS. Matematika teknik itu teori 2 SKS. Fisika teknik 2 SKS. Praktek pemrograman komputer, praktek 2 SKS, praktek teknologi mekanik, ini mata kuliah praktek 2 SKS, dan elektronika 2 SKS. Total untuk mahasiswa semester 1 adalah 22 SKS. Kemudian untuk yang semester 3, ini adalah ada mata kuliah transformasi digital. Nah, ini saya sarankan ini Anda ngambil di prodi lain aja nanti ya. Nggak apa-apa, nanti saya arahkan. Saya akan mengadakan Zoom meeting lagi khusus untuk mahasiswa S1 PTE ya. Nanti perwakilan mungkin ya. Jadi supaya saya bisa menjelaskan lebih panjang ya. Kalau hari ini saya kira nanti takutnya prodi yang lain nggak kebagian begitu waktunya. Jadi transformasi digital 2 SKS, psikologi pendidikan 2 SKS, manajemen pendidikan 2 SKS, fondasi pendidikan teknologi dan vokasional 2 SKS. Nah, untuk mata kuliah seperti ini ya, yang saya kuningin ini kalau Anda mengambil, mohon maaf, ada noise enggak ya? Ini tempat saya lagi ada yang betulin atap ya. Jadi untuk FPTV ini Anda bisa mengambil di MEKA, namanya Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Itu bisa diekuivalensikan karena ini sama atau hampir sama. Ini boleh ya. Atau mengambil mata kuliah di universitas lain boleh ya, yang kira-kira membahas tentang fondasi pendidikan teknologi dan vokasional. Ini setara dengan kalau di mekatronika ada pendidikan teknologi dan kejuruan. Kemudian manajemen industri, ini Anda sebenarnya bisa mengambil di luar, karena apa? Ini semua prodi saya kira menawarkan, jadi supaya Anda ada 20 SKS yang dilaksanakan di luar itu ya, sesuai dengan tuntutan MPKM. Kemudian elektronika daya, ini di prodi lain juga ada, jadi Anda bisa mengambil di prodi lain, nanti saya jelaskan pada saat khusus audiensi untuk S1 PTE. Kemudian instalasi listrik residensial, ini ada praktek instalasi listrik residensial, ada praktek sistem kendali, mikroprosesor, kemudian rangkaian listrik, dan praktek mesin listrik. Untuk semester 3, totalnya adalah 24 SKS. Nah, untuk semester 5, ini ada statistika. Nah, statistika ini kan sebenarnya setiap prodi ada ya. Ini adalah peluang kalau Anda misalnya ingin mengambil di prodi lain. Di fakultas lain juga boleh ya, asal dia dibuka untuk MPKM-nya. Kemudian kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan juga Anda bisa mengambil di prodi lain, atau di fakultas lain, atau di jurusan lain juga boleh. Atau di universitas yang lain juga boleh. Ini kan sebenarnya potensial ya untuk mengambil yang mata kuliah di luar. Kemudian penilaian pembelajaran vokasional, ini setara misalnya dengan evaluasi pembelajaran kejuruan, itu juga sama. Jadi kalau ada vokasional, di sana ada kejuruan boleh. Penilaian ada kata evaluasi boleh. Nanti itu bisa diekuivalensikan. Kemudian teknik transmisi distribusi, praktek desain multimedia pendidikan, kemudian praktek pemeliharaan dan perbaikan kelistrikan, dan praktek instalasi listrik industri. Ini yang wajib diambil. Kemudian untuk peminatannya, ini Anda mau ngambil yang ketenaga listrikan atau ya yang otomasi industri. Nah, ini kalau misalnya Anda ambil yang ketenaga listrikan, berarti harus diambil satu paket ini, analisis sistem tenaga listrik maupun SCADA. Nah, ini kan yang banyak dipakai di industri ya. Sekarang kan semuanya pakai SCADA. Kemudian kalau Anda lebih tertarik ke otomasi industri, maka nanti ada robotika dan praktek teknik otomasi industri. Nah ini.
Kemudian untuk semester 7 ada mata kuliah, maaf yang ini ya, semester 5 tadi totalnya 22 SKS. Kemudian yang semester 7 nanti Anda mengambil KKN, praktek kerja lapangan, kemudian praktek kependidikan ya. Yang ini totalnya adalah 18 SKS. Nah, saya kira itu pemaparan dari prodi S1 PTE, nanti kita lanjutkan dengan diskusi ya. Kan ini diskusinya nanti toh Mas, bukan langsung toh? Iya Bu, nanti di akhir. Oh iya, sekalian ya sedikit lagi. Mohon mahasiswa itu memperhatikan ini ya, peraturan akademik ya. Peraturan akademik ini yang tahun 2021 ini mohon untuk diperhatikan supaya mahasiswa tidak merasa dirugikan atau mungkin mahasiswa bisa mengantisipasi segala sesuatunya sehingga nanti bisa sesuai dengan yang apa ya, yang diharapkan begitu. Termasuk evaluasi ini ya, evaluasi pertama, kedua, kemudian ini ya hak-hak mahasiswa juga ada di sini. Nanti Anda bisa perhatikan di sini termasuk jam perkuliahan, kemudian ini kewajiban mengisi EMONEF dan lain sebagainya. Nah, ini mohon nanti bisa diperhatikan untuk yang peraturan akademik sehingga tetap sesuai dengan koridor gitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Nanti kita lanjut dengan diskusi. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Dr. Bernur Heni yang telah menyampaikan materinya. Cara yang keempat yaitu pemaparan materi dari Kaprodi S1 Pendidikan Teknik Mekatronika kepada Bapak Insinyur Sigit Yatmono. Kami persilahkan. Mohon maaf, sepertinya Pak Sigit lagi mendampingi robot ya, Mas ya. Oh iya. Dan kebetulan saya Jadi, nggak punya file untuk penawaran. Nanti saya sampaikan Pak Sigit aja supaya ada audiensi khusus untuk yang Meka ya. Tapi nanti kalau ada masukan-masukan terkait dengan mekatronika bisa disampaikan ke kami. Saya, Pak Hartoyo, Pak Rustam, dan Pak Sukir insya Allah siap membantu. baik, karena Pak Sigit berhalangan hadir, maka dilanjutkan ke acara selanjutnya. Acara yang kelima yaitu pemaparan materi dari Kaprodi S1 Teknik Elektro kepada Bapak Insinyur Rustam Asnawi, STMT. Kami persilahkan. Baik, suara saya bisa diakses, Mas MC? Bisa jelas, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bu Gajur, yang saya hormati Bapak-bapak Korprodi, yang saya hormati Bapak dan Ibu pembimbing mahasiswa, serta yang saya banggakan, yang sangat saya cintai adik-adik mahasiswa ya jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di pagi hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertatap muka meski lewat daring ya, masih lewat daring, belum diperbolehkan luring ya. Mungkin kalau cuma sedikit perwakilan mungkin bisa luring, tapi kalau banyak mungkin belum boleh. Jadi terima kasih ya saya ucapkan yang pertama-tama kepada panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Ini sangat bagus sekali ya untuk menjamin terselenggaranya peningkatan kualitas akademik ya, suasana akademik di prodi kita dan umumnya di jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Baik, karena saya di sini kapasitasnya selaku Korprodi di prodi S1 TE, tentunya saya akan fokus saja ke prodi saya, yaitu prodi S1 Teknik Elektro. Baik, adik-adik yang hadir ini ada perwakilan dari angkatan 2019, siapa yang hadir ini? Angkatan 2019 Elektro, ada Mas siapa ya? Sandy, kemudian ada Mas Ismail apa ya?
kemudian Azami, kemudian ada nggak ini? Untuk angkatan 2020 hadir, Pak. Oh ya, angkatan 2020, Ismail Raihan. Angkatan 2021 siapa ini wakilnya? Abdi Akbar ada enggak? Enggak ada wakilnya nih, dari angkatan 2021. Saya, Pak. Siapa? Ya, saya sendiri. Sakit. Oh ya, oke. Izinkan saya share screen ya, adik-adik ya. Bisa diakses screen saya, Mas MC? Bisa, Pak. Bisa. Baik, jadi untuk angkatan adik-adik TE ya, S1 TE, untuk angkatan 2019, saat ini Anda kan sudah di akhir semester 6 dan mau semester 7. Anda dulu kan menggunakan kurikulum 2019, kemudian di tahun 2020 menggunakan kurikulum 2020, dan ini sudah diekivalensikan. Nah, alhamdulillahnya lagi nanti di tahun 2022 ini ada lagi ya kurikulum single kurikulum ya 2022. Jadi ada kemungkinan nanti di tahun 2022 ini ada kurikulum yang upgrading ya dari kurikulum sebelumnya. Meskipun tidak banyak berubah, mungkin kalau di prodi S1TE karena kita nanti akan mengacu ke akreditasi internasional, kita akan menyesuaikan ya konten kurikulumnya, terutama yang di basic science dan matematikanya itu nanti kita sesuaikan dengan kriteria APET dan IAB, sehingga nanti ada kemungkinan berubah. Mungkin SKS-nya ya, SKS-nya nanti itu berubah untuk yang angkatan baru. Kemudian untuk yang angkatan 2020, nah Mas Ismail ya, saya mohon bantuannya untuk yang angkatan kurikulum 2020, Anda nanti sudah mulai masuk ke semester 5. Ya, jadi di semester 5 itu Anda sudah masuk ke penjurusan. Jadi nanti di kita itu nanti ada 3 penjurusan atau 3 peminatan ya, yang angkatan 2020. Yang peminatan A itu namanya sistem tenaga listrik ya, atau konsentrasi peminatannya itu nanti ada 3. Ini Anda pilih nanti mulai memilihnya di semester 5 ya. Sistem tenaga listrik, kemudian yang B ini sistem otomasi, yang C adalah sistem komputer kendali. Nah, karena besok Anda sudah mau masuk ke semester 5, saya mohon bantuannya untuk yang ketua kelas untuk mengidentifikasi ya anak buahnya atau seluruh mahasiswa angkatan 2020 untuk mau pilih yang mana ya. Apakah mau pilih yang sistem tenaga listrik konsentrasi A, ataukah sistem otomasi B, ataukah sistem komputer kendali C. Nah, ini adalah mata kuliah yang akan ditawarkan nanti di setiap konsentrasi bawahnya ini. Jadi kalau nanti Anda akan memilih atau mengambil konsentrasi peminatan A, sistem tenaga listrik, maka angkatan 2020 nanti akan mengambil mata kuliah ini. Jadi analisis sistem tenaga listrik, pembangkit tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, konservasi dan manajemen energi listrik, proteksi sistem tenaga listrik, dan praktik pemeliharaan dan perbaikan kelistrikan. Ini mata kuliah yang akan Anda ambil ketika nanti Anda mengambil konsentrasi ini. Ya, caranya gimana Pak ngambilnya? Nah, nanti saya minta ketua kelas untuk Anda daftar saja ke ketua kelas ya. Misalnya si A, mahasiswa A, nanti saya milih yang konsentrasi A. Kemudian si B, si C, si D terus daftar aja nanti konsentrasinya A, B, C. Pilihannya apa? Nah, nanti akan saya identifikasi. Kemudian kalau misalnya nanti konsentrasinya kok sedikit, ya itu nanti kalau bisa saya sarankan untuk bergabung di konsentrasi yang lain atau pindah ke konsentrasi yang lain. Biasanya yang sedikit yang C ini.
biasanya. Kemarin tidak ada yang milih C, yang angkatan 2019 ya, itu nggak ada yang milih C. Semuanya A dan B saja. Nah, karena memang elektro itu kesannya mungkin ketenaga listrikan ya. Meskipun sebenarnya kalau di Indonesia electrical itu luas ya. Electrical engineering itu spektrum keilmuannya bisa masuk ke sistem otomasi dan juga sistem komputer kendali. Nah, ini nanti minat saja ya. Anda mau sukanya yang mana? Meskipun Anda harus juga memperkirakan atau mempertimbangkan ya nilai-nilai mata kuliah sebelumnya. Jadi nilai-nilai mata kuliah di semester 1, 2, 3, 4 itu bagaimana? Jadi kalau misalnya, wah saya sepertinya di mesin listrik ini kuat. Nah, mungkin Anda bisa ngambil yang di A. Gitu ya, elektronika daya kuat. Oh, saya kok di komputernya saya suka programming komputer ya, nanti di C. PLC apa? Microcontroller sama mikroprosesornya kok saya suka, nanti bisa di B. Sistem kendalinya bagus di B. Nah, jadi dari nilai-nilai di semester 1, 2, 3, 4, Anda bisa menentukan Anda mau pilih yang mana. Ya, Anda mau pilih yang mana. Ya, Mas Ismail, tolong dibantu saya untuk mengidentifikasi nanti mahasiswanya siapa saja yang akan mengambil mata kuliah konsentrasi A, B, dan C. Kemudian, nah ini yang semester ganjil ya. Ganjil. Nah ini ada beberapa mata kuliah yang nanti akan ditawarkan di semester ganjil. Nah ini distribusinya ya, mata kuliah kita itu ada yang mata kuliah umum, mata kuliah fakultas, ya, mata kuliah common course, mata kuliah wajib konsentrasi, mata kuliah pilihan konsentrasi. Nah, nanti ini distribusinya. Ini berapa prestasi. Selanjutnya saya ingin menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Kajur tentang ini ya. Peraturan akademik kita memang baru ya. Jadi kalau ini 2021 yang terbaru ya. Kalau yang dulu kan 2019. Jadi peraturan akademik kita itu mengacu pada peraturan rektor UNJ nomor 17 tahun 2021. Ini ada 17 bab. Ada penambahan bab yaitu di sini ada perkuliahan semester antara. Ini yang dulu tidak ada, sekarang ada. Ya, perkuliahan semester antara. Nah, tolong ini yang saya garis bawah, yang saya blok kuning ini Anda baca ya, adik-adik ya, dicek. Meskipun yang lain juga harus Anda baca, tapi ini penting. Ya, kemudian hal lain yang penting juga adalah, sebentar. Ini yang saya blok tadi sudah saya screenshotkan di sini ya. Jadi kalau yang S1 itu penyelesaian studi dan cuti kuliah ya, ini di bab 6 itu penyelesaian studi dan cuti kuliah. Ini ada batas waktu penyelesaian studinya. Paling lama 6 tahun akademik untuk program sarjana ya. Jadi untuk adik-adik yang di S1 TE dan juga di S1 yang lain ya, program sarjana ya, itu 6 tahun akademik. Ya, ini batas waktu penyelesaian studinya. Jadi kalau Anda masuknya tahun 2020, maka tahun 2026 Anda harus sudah menyelesaikan studi 6 tahun. Ya. Kemudian untuk yang angkatan 2019 berarti nanti tahun 2025 harus sudah lulus semua. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri. Nah ini ya, perhatikan nih, dianggap mengundurkan diri dan dikeluarkan SKPK. SKPK itu adalah surat keterangan pernah kuliah. Gitu ya. Kemudian ini syarat-syarat tugas akhir, Anda harus menempuh 110 SKS. Ya saya kira untuk angkatan 2019 sudah cukup. IP-nya juga insya Allah sudah. Nah ini yang penting adik-adik. Pasal 15 di bagian cuti kuliah ini mengatakan seperti ini. Cuti kuliah tidak diperhitungkan sebagai masa studi. Nah, ini akan diadendum. Karena kemarin ada informasi dari Dikti bahwa cuti kuliah itu sekarang
dianggap sebagai masa studi. Jadi di sini masih ada sedikit miss ya. Mungkin ini dikeluarkan sebelum ada peraturan dikti. Karena peraturan yang terbaru cuti kuliah ini dianggap sebagai masa studi. Nah, ini izin cuti kuliahnya seperti ini. Tolong nanti diperhatikan bagi yang ingin cuti, dan peraturan dari dikti yang terbaru juga mohon diperhatikan ya, karena cuti kuliah sekarang tetap dianggap sebagai masa studi. Nah ini evaluasi keberhasilan belajar tadi sudah disampaikan Bu Kajur bahwa untuk yang program sarjana itu dilakukan 2 kali ya, 2 tahapan evaluasi. Pada 3 semester pertama, jadi semester 1, 2, 3 ya, untuk yang angkatan 2021 Anda berarti kan nanti akan masuk di semester ketiga ya. Nanti Anda akan masuk di ini tahapan yang pertama ya. Tahapan yang pertama ini. Kemudian untuk yang angkatan 2019 berarti sudah masuk ke sini yang tahap yang kedua. Nah ini ya, pada semester 3 mahasiswa harus sudah menempuh paling sedikit 30 SKS dengan IPK paling rendah 2,5. Ya, ini pada semester 3. Pada semester 6 mahasiswa harus sudah menempuh paling sedikit 60 SKS dengan IPK paling rendah 2,5. Ya. Tujuannya apa sih? Ini ada tujuannya ya. Untuk evaluasi kemajuan belajar yang tahap pertama ini berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan ya. Kalau yang kedua ini berfungsi untuk menentukan mahasiswa dapat meneruskan studinya atau dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi. Ya, nanti kalau yang gagal atau tidak lolos di evaluasi kemajuan belajar yang kedua, itu disarankan Anda ini berarti tidak mampu ya untuk pindah prodi ya. Beberapa waktu yang lalu saya menerima permintaan pindahan prodi dari universitas yang lain ya. Ketika saya cek memang sepertinya dari daftar nilainya itu dia adalah gagal di evaluasi kemajuan belajar sehingga disuruh pindah oleh prodinya. Nah, tidak saya terima, masuk ke prodi kita juga saya tolak. Kemudian kemarin juga ada yang pindah dari prodi lain di FT ya, mau pindah ke prodi S1TE, tetapi saya cek animonya lebih rendah dari prodi S1TE, kemudian alasannya juga tidak kuat. Kalau animonya lebih rendah berarti kan passing grade-nya tentunya lebih tinggi S1TE sehingga saya tolak. Ya, saya tidak menerima pindahan kalau misalnya animonya begini ya. Saya mungkin nanti Pak Rustam kok gaya, bukan ya. Karena begini adik-adik. Nanti kalau kita terima, nanti kasihan. Karena apa? Di tempat kita itu S1TE itu matematikanya sangat kuat. Ya, matematikanya sangat kuat, fisikanya juga kuat. Karena mau ke kriteria internasional akreditasi tadi. Nah, kalau dipaksakan nanti pindah ke prodi kita, dikhawatirkan justru malah dia akan terhambat studinya. Ya, terhambat studinya atau malah mungkin IPK-nya jadi jelek. Ya, seperti itu. Oke, saya kira itu ya, udah 15 menit belum ini. Saya diingatkan ya, Mas, kalau sudah lebih atau mungkin ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita masuk ke forum diskusi saja. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Rustam Asnawi STMT yang sudah menyampaikan materinya. Acara yang ke-6 yaitu pemaparan materi dari Kaprodi D4 Teknik Elektro. Kepada Bapak Insinyur Hartoyo kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya bisa diakses, Mas Darmansyah? Bisa, Pak. Oke, baik. Pertama-tama saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini
walaupun sebenarnya hari libur ya, kita dapat bertatap muka lewat Zoom meeting untuk melakukan dialog ya, forum komunikasi antara mahasiswa dengan pengurus jurusan ya, beserta koordinator program studi. Yang saya hormati Bu Kajur, kemudian Bapak Ibu Korprodi dan juga pembimbing mahasiswa ya. Kemudian yang saya banggakan pengurus himpunan mahasiswa elektro dan teman-teman mahasiswa di jurusan pendidikan teknik elektro yang berbahagia ya. Terima kasih ya waktu yang diberikan. Tadi karena saya di urutan ketiga ya, beberapa informasi sudah disampaikan oleh yang pertama adalah dari Bu Kajur ya, dan sekaligus sebagai ketua program studi pendidikan teknik elektro, dan juga tadi disampaikan sambutan atau pemaparan dari Pak Rustam Asnawi sebagai koordinator program studi S1 Teknik Elektro ya. Dari pemaparan Bapak Ibu tadi ya, sebenarnya ini juga bisa digunakan ya bagi teman-teman mahasiswa di 4 ya. Ya, karena terkait dengan misalnya peraturan akademik tadi yang disampaikan oleh Pak Rustam, itu juga berlaku bagi mahasiswa di 4, sehingga saya tidak perlu menyampaikan lagi ya. Nah, kemudian informasi-informasi dari jurusan ya, dari program dari ketua jurusan tadi juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa D4 Teknik Elektro. Baik, di sini saya juga tidak mempersiapkan secara khusus ya. Hanya mungkin saya memberikan tambahan informasi ya terkait dengan D4 Teknik Elektro. Jadi D4 Teknik Elektro itu kurikulumnya yang menggunakan kurikulum MBKM ya. Walaupun yang angkatan pertama ya, angkatan 2019 ini selama 2 semester menggunakan kurikulum 2019, tapi kemudian semenjak tahun 2020 ya, sudah kita integrasikan ke kurikulum 2020, sehingga pada saat ini kita menggunakan kurikulum 2020 ya, di mana universitas ya saat ini menyederhanakan ya, karena ada beberapa kurikulum sehingga akan dijadikan menjadi kurikulum tunggal ya. Untuk di 4 ya, kurikulum tunggal itu ya kurikulum 2020. Saya kira tidak begitu berdampak bagi mahasiswa D4 ya. Kemudian pada saat ini untuk D4 kita sudah 3 angkatan ya, angkatan 2019, angkatan 2020 dan angkatan 2021, yang kesemuanya terdiri dari 4 kelas ya, 1 kelas di angkatan 2019, 1 kelas di angkatan 2020, dan 2 kelas angkatan 2021, sehingga totalnya ada 4 kelas. Nah, pada saat ini kita sudah memasuki semester 6 dan mau ke 7 ya. Jadi bagi teman-teman angkatan 2019 ini di semester ke-7 ini sudah akan mengambil ya beberapa mata kuliah lapangan ya,
yaitu mata kuliah praktek industri. Kalau di D4 praktek industri itu ada 2 ya, yang masing-masing bobotnya adalah 8 SKS, yaitu PIT praktek industri terbimbing, dan yang satunya adalah praktek industri mandiri ya. Sehingga totalnya untuk praktek industri adalah 16 SKS. Kemudian juga ada KKN ya. Ada KKN kuliah kerja nyata. Nah, kemarin sempat ada ada semacam ketidakpastian ya. Karena program KKN untuk program D4 ya, tidak hanya D4 teknik elektro, tapi semua program studi sarjana terapan atau D4 ini belum diakomodasi oleh unit layanan KKN-PK ya. Sehingga sebagai solusinya ini untuk semester depan ini pelaksanaan KKN ini dihandle ya oleh fakultas ya beserta program studi. Dan ini sudah beberapa mahasiswa ya sudah mulai terjun ya ke industri untuk melaksanakan praktek industri ya. Nah, praktek industri yang masing-masing terdiri dari 8 SKS ya, baik PIT dan PIM, ini bisa dilaksanakan dalam satu kegiatan ya. Dan juga KKN. Jadi ketika melakukan praktek di industri ini bisa sekaligus menempuh 3 mata kuliah tadi ya, yaitu PIT ya, PIM dan KKN. Yang kalau di total jumlah SKS-nya adalah 8, dan 6, jadi 22 SKS. Dan ini diharapkan bisa dilaksanakan dalam 1 semester. Oleh karena itu ya minimal harus 6 bulan ya di industri supaya nanti bisa diakui menjadi PIT, PIM dan juga KKM. Minimal harus 1 semester atau 6 bulan atau bahkan bisa lebih ya 7 bulan ya. Supaya nanti kalau dihitung waktunya ya dihitung SKS-nya itu memenuhi ya. Sehingga harus minimal pelaksanaan PIT, PIM, KKN dalam 1 kegiatan yang dilaksanakan selama 6 bulan ya, 6 bulan lebih ya. Minimal 6 bulan atau 7 bulan ya, di industri. Itu adalah informasi terkait dengan ciri khas dari kurikulum D4 teknik elektro ya. Adanya mata kuliah praktek industri terbimbing, praktek industri mandiri dan KKN yang bisa dilaksanakan dalam 1 kegiatan. Nah, kemudian kaitannya dengan implementasi kampus Merdeka, ini ada beberapa mahasiswa yang sudah melaksanakan magang industri ya, MSIB ya, magang yang bersertifikat program dari kementerian ya. Nah, ini nanti teman-teman yang mengambil MSIB ya, yang kemarin belum dilakukan ekivalensi ya untuk program D4. Nah, nanti bisa saja kegiatan MSIB itu diekivalenkan dengan 3 mata kuliah tadi ya. Tapi jamnya harus terpenuhi ya. Jadi kegiatan MSIB harus minimal 6 bulan ya. Bisa diakui dengan kegiatan dengan mata kuliah PIT, PIM dan juga
KKN. Kemudian yang terkait dengan penawaran mata kuliah ya, ini saya sudah melakukan komunikasi dengan beberapa mahasiswa ya, perwakilan tiap-tiap kelas. Saya sudah melakukan komunikasi dengan ketua kelas ya, untuk keempat kelas, yaitu angkatan 2019, 2020 dan 2021 yang ada 2 kelas ya. Semuanya sudah saya komunikasikan, sehingga draft penawaran saya mintakan masukan, dan kemarin sudah diberikan masukan oleh para mahasiswa, dan penawaran mata kuliahnya sudah saya sampaikan kepada Pak Sekjul ya, agar nanti bisa di-arrange di dalam menawarkan mata kuliah di semester dasar ya, semester depan ini, dan juga sebagai dasar untuk penyusunan jadwal kuliah semester dasar tahun 2022-2023. Ya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya menghimbau kepada teman-teman ya, kepada teman-teman yang kalau bisa memanfaatkan program-program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan program MBKM ya, seperti MSIB. Silahkan teman-teman jika akan mengikuti program magang yang bersertifikat, tetapi yang perlu dipertimbangkan ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Kajur, agar ya harus sesuai dengan program studi. Jadi kita harus pilih-pilih ya di dalam mengikuti program MSIB supaya inline dengan kompetensi yang ada di program studi. Karena nanti ada tim ya, ada tim yang melakukan verifikasi ya terhadap kegiatan-kegiatan MBKM ya, yang nanti untuk melakukan konversi ke dalam mata kuliah. Jadi tadi sudah saya sampaikan kalau kegiatan MSIB nanti bisa diekuivalenkan dengan paling tidak ya mata kuliah PIT ya, PIM, dan juga bisa dengan mata kuliah KKN. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu dosen yang telah menyampaikan pemaparan materinya. Cara selanjutnya yang ketujuh yaitu sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada teman-teman mahasiswa, bagi yang ingin bertanya, silahkan mengaktifkan mic-nya, ataupun bagi yang mau bertanya melalui chat, bisa melalui chat. Kami persilahkan teman-teman, bagi yang mau bertanya untuk mengaktifkan raise hand-nya.
Ayo Mas, Mbak silahkan ditanyakan mumpung ini ada forum yang diinisiasi oleh HME ya. Jangan sampai nanti malah tanyanya setelah forum ini ya. Jadi kami harus melayani satu persatu. Silakan. Sebelumnya mohon maaf, ini ada pertanyaan dari Mbak Tias Hasanah. Saya Tias Hasanah dari PTE, izin bertanya mengenai info alur seperti KRS bagi mahasiswa baru, itu bisa diperoleh melalui web atau di mana? Mohon dijawab Ibu Dr. Bill Nurheni. Baik, Mbak Tias ini mana ini? Bisa open cam? Indir, Bu. Gimana? Jadi gini, Bu. Kalau misal kita mau cari tahu alur KRS, itu bisa diperoleh di web apa ya, Bu? Soalnya pas di web UNY itu cuman informasi mengenai tanggal, begitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tias Hasanah ya. Untuk KRS-an biasanya bisa diakses di pmp.uny.acid, nanti ada alur Mbak, itu kan di dalamnya banyak ya, nanti diklik-klik saja, nanti ada alur untuk KRS-an mahasiswa. Di pmp.uny.ac.id. Itu ya Mbak Tias ya. Mbak Tias angkatan berapa ini? Saya angkatan 2020, Bu. Cuman kemarin tuh ada mahasiswa baru yang tanya mengenai soal pengisian KRS. Oke. Di sana sudah lengkap ya Mbak ya, di web pmp.uny.ac.id. Kalau ada mahasiswa baru yang kesulitan katanya dengan registrasi atau apa, UNY kan juga menyediakan online center ya. Jadi ada petugas yang melayani untuk kaitannya dengan pelayanan mahasiswa baru. Jadi bisa menghubungi call center. Di sana biasanya yang tugas juga mahasiswa-mahasiswa yang student employment begitu. Begitu Mbak Tias ya. Bu, terima kasih. Sama-sama. Mbak Yulfa, persilakan Mbak Yulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam karena sinyal kurang stabil. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zulfa Sofia Dewi dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Izin bertanya, Bu. Yang pertama, tadi bagian mata kuliah transformasi digital itu kan bisa diambil di prodi lain. Nah, untuk prodinya itu tentang yang bagian ini Bu, bagian manajemen industri dan praktik instalasi listrik residensial. Tadi kan ada keterangan OUT 1 dan OUT 2 ya Bu. Nah itu maksudnya apa? Terima kasih Bu. Oh iya, terima kasih Mbak Zulfa. Jadi pada saat penyusunan kurikulum dulu, ini kan yang nyusun kurikulum yang 2020, kaprodinya masih Pak Edi ya. Jadi itu disarankan nanti mahasiswa itu mengambil di luar itu yang kemungkinan bisa yang seperti itu, mata kuliah kayak manajemen industri, kemudian instalasi listrik residensial kalau di universitas lain ada. Tapi saya sarankan untuk mengambil mata kuliah yang sifatnya lintas prodi atau lintas jurusan itu, saya sarankan yang sifatnya teori saja. Begitu. Jadi biar mudah mungkin ngambil kalau S1 PTE yang ngambil di S1 TE atau S1 MEKA begitu. Jadi biar lebih mudah ya. Anda juga tidak harus lari ke sana kemari ya, kecuali Anda ingin
suasana baru, misalnya yang cowok-cowok nih pengen kuliah merasakan di PTBB sana. Nah, ini silahkan. Tapi jangan jauh-jauh ya, kalau misalnya yang satunya ngambilnya di Prodi FIK kan kejauhan, nanti kalau mau kuliah lagi kan terburu-buru begitu. Gitu ya Mbak Yulfa ya. Nanti kita adakan forum lagi ya untuk menjelaskan ini secara detail. Oh ya Bu, satu lagi boleh Bu? Boleh, 2 juga boleh, 3 boleh. Untuk KRS semester 3 ini itu sistemnya masih paketan atau sudah rebutan ya Bu? Terus misalnya berebut gitu berdasarkan hasil IP di semester sebelumnya atau tidak? Terima kasih Bu. Ya, untuk pengambilan mata kuliah itu kan kita sudah menawarkan beberapa mata kuliah ya Mbak. Silakan diambil. Nah, berapa jumlah SKS yang diambil itu tentunya sesuai dengan IPK-nya. Jadi kalau IPK-nya di peraturan akademik cuma bisa ngambil 20 SKS ya, berarti harus mengambil 20 SKS gitu. Nah, kalau ada mata kuliah yang terpaksa belum bisa diambil dari paket itu, mohon dikonsultasikan ke dosen PA-nya dulu ya, dosen penasihat akademik dulu. Nanti kira-kira mata kuliah apa yang bisa ditinggal dulu ya, jangan mengambil keputusan sendiri supaya bisa diarahkan begitu. Soalnya ada mahasiswa yang S1 PTN ataupun S1 PTM itu misalnya meninggalkan mata kuliah pembelajaran mikro. Nah, ini fatal ya akibatnya. Kenapa? Kalau mata kuliah pengajaran mikro itu ditinggalkan, Anda tidak bersama teman-teman, nanti resikonya adalah itu akan berkaitan dengan pelaksanaan PK. Jadi PK-nya mundur 1 tahun, begitu. Ya, jadi mohon dikonsultasikan ke dosen penasehat akademik terlebih dahulu. Kalau dosen penasehat akademiknya meminta ke Kaprodi, baru ke Kaprodinya, begitu. Ya, terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Nggak ada pertanyaan nih? Jadi tentang perkuliahan bagaimana? Yang ditanyakan? Mau ada Bu Kajur di sini. Ya, mumpung mumpung belum ada yang tanya, mungkin saya selingnya sebentar. Kaitannya dengan perkuliahan semester depan ya, tadi belum saya sampaikan, besok semuanya sudah luring ya, baik teori maupun praktek. Nah, teknisnya nanti akan diserahkan dosen masing-masing, apakah mau separuh, misalnya NIM-nya itu 1-40, nah yang 1-20 masuk minggu gasal, kemudian yang 21-40 minggu genap, atau mungkin berdasarkan NIM-nya, NIM ganjil masuk minggu ganjil, NIM genap masuk minggu genap. Nah, itu sesuai dengan kesepakatan dosen masing-masing. Jadi mahasiswa yang masih di luar Jogja mohon untuk kembali ke Jogja. Karena semuanya teori praktek sudah luring. Ya. Jadi kita memang ini agak berat ya, yang biasa udah online kemudian harus tatap muka, ini yang kemarin sudah bisa enjoy dengan kuliah online. Nah, ini kita kuliahnya sudah tatap muka lagi. Jadi mohon untuk bisa kembali ke Jogja ya bagi yang masih di luar Jogja. Begitu. Ini MC-nya mana ini? Ini ada yang rasen loh, Mas. Mbak Riana, kami persilakan Mbak Riana. Terima kasih. Ini suara saya masuk kan ya? Masuk Mbak. Saya permisi Ibu Bapak, saya Riana Nusa Putri dari Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika S1, izin bertanya. Untuk terhubung ke semester selanjutnya itu kan kita udah berencana buat blended learning atau kita ngadain luring gitu ya Bu ya. Nah, itu pembaharuan alat praktik atau
per periodenya tuh ada pembaruan nggak Bu, diganti gitu alatnya, karena berdasarkan pengalaman abis ujian praktek kemarin ada yang rusak, jadi prakteknya nggak itu Bu, nggak maksimal, bahkan ada yang gagal gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Riana. Jadi ini ada beberapa peralatan yang memang sedang di-maintenance Mbak ya. Jadi mohon dimaklumi ya, untuk kuliah di teknik memang peralatan itu sangat mahal ya, dan kita dari jurusan sudah mengusahakan untuk pengadaan peralatan-peralatan baru. Nah, ini tahun ini kita juga dapat dan alhamdulillah ya, untuk tahun ini di jurusan kita itu berhasil memenangkan hibah juga, yang ini di universitas yang ada di Jogja ya, baik UGM, Sadar dan lain sebagainya, itu hanya UNY yang lolos ya. Dan dari UNY itu 2 prodi saja yang lolos, yaitu prodi kita dan prodi pendidikan teknik mesin. Nah, itu ada dana peralatan yang bisa kita peroleh, dan insya Allah nanti alat itu datang tahun ini ya. Jadi mungkin ada beberapa peralatan yang saat ini baru under maintenance, tetapi ada juga peralatan yang memang vendornya itu tidak sanggup ya untuk memperbaiki. Jadi karena terlalu sulit atau mungkin dananya terlalu besar sehingga tidak bisa diperbaiki. Tapi insya Allah tahun ini kita dapat peralatan-peralatan baru ya. Ini berkat kerja keras Bapak Ibu dosen yang ada di jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Kemudian yang kedua, alhamdulillah juga ya, kita mendapatkan hibah matching fund yang kita peroleh dari Kemenristek Dikti juga, yang itunya juga nanti akan menambah banyak peralatan khususnya di lab elektronika daya dan mesin listrik. Nah, ini jadi mohon dimaklumi kalau Bapak Ibu dosen mungkin kadang-kadang harus rapat ya, tidak bisa mengajar karena kemarin kita ngejar 2 hibah itu, karena kalau mengandalkan dana dari UNIF atau pemerintah ya yang digelontorkan itu kita tidak bisa, dan makanya Bapak Ibu dosen harus istilahnya kreatif ya untuk mencari sumber dana yang lain. Dan alhamdulillah tahun ini kita dapat 2 hibah. Itu luar biasa ya menurut saya. Ini pencapaian yang luar biasa hasil kerja Bapak Ibu dosen yang ada di jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Terima kasih. Nggih, Bu, terima kasih atas jawabannya. Terus saya izin bertanya lagi Bu terkait imunitas. Nah, kan masih banyak tuh teman-teman yang masih belum mengisi walaupun sudah diingatkan gitu. Apakah ada pengajuan buat dibukanya KRS, dibukanya imunifnya gitu, Bu? Baik, terima kasih ya Mbak ya. Mungkin saya izin share screen sebentar. Tadi kayaknya udah saya share juga ya di grup, di chatting ya, di chat. Bentar. Sudah kelihatan ya? Nah, ini ya Mbak ya. Untuk pengisian Imonef, bagi mahasiswa yang belum mengisi Imonef, kami masih bisa memberikan kesempatan untuk mengajukan pembukaan akses. Tetapi mohon jangan satu persatu ya. Terus terang saya kewalahan ya memberikan tanda tangan ya. Padahal saya sudah mengingatkan berkali-kali pada kelas-kelas yang saya pegang dan juga di grup ketua kelas. Dan saya kira ketua kelas juga sudah melakukan upaya yang luar biasa. Jadi mohon nanti ketua kelas mengidentifikasi bagi teman-temannya yang belum mengisi Imonef, mohon mengajukan secara klasikal supaya saya khususnya ya selaku kajur tidak satu persatu melayani mahasiswa. Selain itu pihak LPPMP juga supaya tidak satu persatu melayani mahasiswa karena mereka juga menangani sekitar 30.000 mahasiswa. Kalau 10% saja mahasiswa lupa mengisi Imonef itu kan sudah sangat luar biasa ya pekerjaan membuka akses Imonef. Oleh karena itu mohon kerjasamanya ketua kelas membuat surat pernyataan pembukaan akses atau permohonan pembukaan akses itu secara klasikal, jangan satu persatu. Nah, mahasiswa yang tidak mengisi Imonef nanti kami catat ini ya, kami pertimbangkan dalam pengajuan beasiswa. Jadi ini adalah kebijakan jurusan supaya mahasiswa tertib ya dalam mengisi Imonef, karena Imonef itu kalau tidak mengisi yang rugi juga mahasiswa sendiri, tidak bisa akses nilai. Kami dari pengurus jurusan tidak ada ruginya ya. Ya paling tambah capek aja untuk menandatangani surat pernyataan tadi gitu. Tetapi yang rugi adalah mahasiswa.
Oleh karena itu, nama-nama itu akan masuk database kami dan kami pertimbangkan ketika kami dimintai pertimbangan dalam ACC beasiswa bagi mahasiswa. Begitu Mbak Riana. Iya, Bu. Izin bertanya lagi, Bu. Silakan. Mumpung ini Mungkin forum saya ya. bisa menambahkan ya. Iya, silakan Pak Artoyo. Ini Pak Artoyo Terkait dengan pengisian Emonef, kemarin kan ada mahasiswa D4 ya yang ingin mengajukan permohonan akses Emonef ya, dan minta tanda tangan koordinator prodi ya. Karena kemarin dia menuliskan core prodinya itu keliru. Ya. Saya minta untuk direvisi ya. Ternyata dia mendapatkan informasi ya dari temannya bahwa Emonef itu sudah dibuka kembali ya sampai dengan tanggal 2. 2 itu berarti hari ini ya. Sampai dengan pukul 23.59. Ya. Jadi sudah dibuka ya? Ya, sudah dibuka kembali sampai dengan 2 Juli pukul 23.59. Sehingga teman-teman yang belum mengakses silahkan saat ini mengakses ya sampai nanti pukul 23.59, tidak perlu melakukan permohonan untuk akses Emonef. Ini karena kemarin ada lagi mahasiswa yang akan mengajukan, ternyata saya beri informasi itu dan dia membuka ya, mengakses ternyata bisa juga ya. Artinya tidak perlu melakukan pengajuan akses untuk Emonef. Seperti itu ya tambahan informasi dari saya. Oke, terima kasih Pak Artoyo, ini informasi yang sangat berharga, malah saya belum dapat infonya ini Pak. Nah ini prediksi saya karena LPPMP kewalahan ya menangani mahasiswa yang harus buka akses satu persatu, sehingga dibuka sampai tanggal 2 Juli. Dengan harapan nanti mohon ya semuanya yang hadir di dalam Zoom meeting ini bisa menginformasikan kepada teman-temannya melalui grup ya, sehingga tidak ada lagi mahasiswa yang masih lupa ya untuk mengisi Emonef. Alasannya banyak ya, klasik ya. Jadi kadang ada yang HP-nya rusak ya, itu setiap tahun ada, setiap semester ada ya. Ada yang nggak ngelihat grup ya, ada juga yang chatnya numpuk-numpuk sehingga nggak diperhatikan ya. Jadi kalau ada informasi mohon untuk segera ditindaklanjuti supaya tidak lupa begitu, karena kita manusia itu kan pasti ada lupanya lah. Oleh karena itu kalau ada informasi penting langsung dieksekusi aja, jangan tunggu nanti, lakukan sekarang kalau bisa dilakukan sekarang, jangan tunggu hari esok begitu ya. Ada lagi? Dari saya sekian Bu, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak Rustam ingin menambahkan kaitannya dengan Emonef? Ya, saya hanya ingin mengingatkan sekali lagi aja bagi adik-adik yang kemarin lupa ngisi di awal ya, di Emonef awal, sepertinya Anda nggak bisa kan ngisi yang di Emonef akhir itu kemarin. Gini saja, karena ada beberapa yang WA Japri ke saya, mungkin dikoordinir saja ya sama ketua angkatannya, kemudian pada ketua angkatannya melaporkan ke saya untuk permohonan bukanya itu. Ya, saya kira itu saja, dan tolong ya adik-adik jangan sampai lupa lah ya, jangan meremehkan oh cuman gitu aja, tapi akhirnya juga nanti Anda yang rugi sendiri karena nggak bisa melihat DHS ya, hasil studinya. Jadi saya kira itu ya untuk Emonef, Bu Kajur, monggo. Oke, terima kasih Pak Rustam ya. Tadi tambahan informasi yang sangat penting dari Pak Artoyo tadi mohon di-share ya ke grup kelas saat ini ya, sekarang di-share ya. Sekarang juga di-share di WA masing-masing supaya menjadi pintu segar ya bagi teman-teman yang lupa mengisi Emonef agar bisa memanfaatkan hari ini untuk mengisi Emonef tanpa mengajukan surat permohonan akses Emonef. Monggo saya kembalikan ke MC. Oh, Bu Kajur itu ada yang tanya itu dari mahasiswa STE, ada yang mau pindah jurusan, Bu? Nah, monggo dijawab Pak Rustam. Mau pindah kemana ini? Jurusan atau prodi? Yang siapa? Ilham?
Oh, Ilham kemana ini kok? Cuman chat. Pindah jurusan, pindah prodi ya, pindah jurusan nggak Jurusan bisa. tidak ada. Nggak ada. Anda itu basisnya adalah program studi, bukan jurusan. Jurusan itu hanya semacam organisasi secara kelembagaan saja. Organisasi SDM ya. Tapi kalau kaitannya dengan perkuliahan ya prodi begitu. Mas Ilham, tolong bicara langsung aja ini mumpung ada Pak Kaprodi. Pak Kaprodi sudah siap menjawab ini. Ya, silakan saja. Ya, iya. Waalaikumsalam. Gimana Mas Ilham? Ini jaringannya lagi bermasalah, Pak. Tadi mau nanya, Pak, kalau pindah jurusan itu bagaimana ya syaratnya, Pak? Bisa atau pindah tidak? Apa? Pindah jurusan? Pindah jurusan ke PTEI, Pak. Oh, lah itu ke S1 ya, yang Pak Nur Hamid ya, Kaprodinya. S1 murni kan? Halo. Iya. Halo, terputus-putus ya suaranya. Iya, Pak. Nah, S1 PT, bukan P ya, S1 Teknologi Informasi ya, TI. Iya, Pak. Itu kan animonya lebih tinggi dari kita. Jadi passing grade-nya lebih tinggi mereka daripada kita. Nggak bisa sepertinya. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya paling tinggi ya, teknologi informasi itu paling tinggi itu, animonya banyak sekali. Anda kalau mau ke PTI mending nanti ambil aja Mas yang konsentrasi C, mirip-mirip nanti ke situ. Ya, baik, Pak. Dari S1 TE mau pindah ke TI. informatika. Teknologi informatika, informasi. Namanya kan teknologi informasi prodinya, bukan teknik. Ini siapa yang mau pindah, Ilham sendiri atau temannya, Mas? Kayaknya dia sendiri nih. Mas Ilham sendiri? Lagi nanya persyaratannya aja, Bu. Cuma penasaran, Bu. Penasaran. Tapi biasanya kalau penasaran itu karena ada keinginan juga. Ini ya Mas ya, tak kasih pandangan. Ya, anak sipil aja pernah bilang loh, di tempat makan tuh loh, yang di lantai 4 UNJ Plaza ya. Kalau TI itu anak jurusan apapun bisa belajar sendiri, Mas. Anak sipil bisa belajar sendiri TI ya. Iya, Bu. Iya, jadi sebenarnya lebih luas bidang teknik elektro. TI itu sudah melimpah loh, Mas. Lulusannya sudah jenuh, Mas. Kalau dilihat dari pola ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Karena hampir semua perguruan tinggi, hampir semua SMK bukanya TI. Karena apa? Biayanya paling murah, ya. Peminatnya banyak. Ya kan? Kan cuma modal komputer, terus peralatan tambahan sedikit saja kan ya. Tidak seperti kalau teknik elektro atau teknik mesin yang alatnya banyak ya. Jadi sebenarnya lulusan TI itu sudah melimpah. Dan sebenarnya di teknik elektro itu ada kan juga konsentrasi sistem komputer. Nah, Anda bisa mendalami ilmu TI itu di situ sebenarnya. Dan kalau Anda lulusan S1 teknik elektro dengan informatika, peluang kerjanya juga lebih luas teknik elektro. Karena mereka tahu di dalam teknik elektro ada sistem komputer. Anda lihat coba di UGM, di TETI ya, Departemen Teknik Elektro dan Teknik Informatika. Mereka terkenalnya adalah teknik elektro. Nah, itu ya. Gitu ya Pak Rustam ya? Ya, betul. Ya makanya saya kan ngomong kalau misalnya hanya ke TI ya saya kira nanti Anda pilih saja yang apa? konsentrasi C ya. Anda bisa itu mirip-mirip ke TI. Dan nanti kalau mencari kerja itu spektrumnya lebih luas yang elektro memang. Iya, betul. Jadi di job seeker itu ya, di job DB atau di beberapa loker lowongan kerja itu kan elektro bisa mengapply misalnya ya ketenaga listrikan ya, kemudian ke kendali komputer itu bisa, yang komputer itu bisa, sebenarnya bisa ada yang bisa kalau kita punya
PKS ya, transkrip nilai yang nanti bisa membuktikan bahwa kita itu konsentrasinya komputer kan bisa masuk ke loker yang diinginkan dari komputer seperti itu. Mas, seperti itu Mas Ilham. Jadi Anda kan belum sampai ke nanti kalau lulus gimana gitu ya. Jadi mungkin saya, Pak Rustam, Pak Hartoyo, Pak Sukir itu memberikan gambaran kepada Anda bahwa nanti pasca lulus itu kan juga harus diperhatikan. Sebenarnya Anda itu beruntung ya masuk di teknik elektro itu animonya juga tinggi dan spektrum kerjanya itu luas sekali sehingga lebih leluasa ketika Anda lulus nanti lapangan kerjanya itu lebih terbuka lebar begitu. Kalau Anda ingin mendalami kaitannya dengan komputer, kita ada konsentrasi yang ketiga tadi. Nah, Anda bisa belajar banyak di sana, ya. Jadi wong anak sipil aja bilang seperti itu. Kalau TI kita bisa belajar sendiri gitu ya. Apalagi anak teknik elektro ya. Tentunya lebih dekat lagi kan. Dan TI itu Anda bisa otodidak sebenarnya. Baik, Bu. Baik, Bu, Pak. Terima kasih atas informasinya, Pak. Dimantapkan ya, Mas Ilham ya. Siap, Bu. Iya, Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak, Bu. Iya, sama-sama Mas Ilham. Baik teman-teman, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Kami persilahkan kembali. Permisi, saya izin bertanya, jika boleh. Silahkan Mas Indra. Oke, perkenalkan saya Indra Kurniawan dari Prodi Teknik Elektro S1, Angkatan 20 ya. Saya izin bertanya soal UKT jika diperbolehkan. Ya, silakan Mas. Oh, siap. Baik, Pak. Saya izin bertanya, untuk UKT penurunan semester besok ini sudah ditiadakan ya, Pak, untuk yang turun sementara, bukan yang permanen. Halo, gimana Mas Indra? Agak terputus tadi di sini. Gimana? Untuk diulangi. Ya, untuk penurunan UKT untuk semester besok ini, apakah sudah ditiadakan permohonan penurunan UKT yang sementara? Soalnya saya cari di websitenya itu sudah tidak ada. Oh begitu ya. Kalau masalah keuangan memang bukan di level prodi ya Mas ya. Keuangan itu sudah ada yang memanage sendiri di levelnya di ring 1 misalnya ya di universitas. Dan kita hanya menunggu saja ya. Ada penurunan atau tidak itu biasanya ada edaran ya. Edaran dari Pak WR2 atau Pak Rektor bahwa nanti ada penurunan UKT dengan syarat-syarat seperti ini. Nah, ditunggu saja Mas, ada atau enggak? Atau mungkin Bu Kajur bisa menambahkan, ada tidak Bu Kajur? Terima kasih Pak Rustam. Mas siapa tadi yang tanya? Mas Indra ya? Indra. Mas Indra. Mas Indra sudah baca share-sharean yang diberikan oleh ketua kelas belum? Kaitannya dengan UKT sudah. Kan di dalam UKT itu yang semester ini hanya ada itu Mas, ada skema yang beberapa itu yang kemarin saya sampaikan ya, yaitu yang pertama permanen, itu adalah orang tuanya meninggal. Yang kedua adalah bersyarat. Bersyarat itu adalah memastikan bahwa dia Agustus sudah yudisium. Ya. Yang ketiga ini penurunan UKT 50%. Ini yang mahasiswa hanya tinggal tugas akhir. Yang keempat diangsur ya 2-3 kali. Jadi kalau penurunan UKT yang tidak masuk yang 4 itu tidak bisa ya. Jadi sudah sesuai. Nanti kalau seperti itu mereka mahasiswa yang calon mahasiswa baru itu ngisi UKT tinggi-tinggi. Setelah masuk penyesuaian. Nah kan repot ya. Padahal mereka itu diterima salah satu dasarnya adalah mengisi UKT juga karena UKT itu didasarkan digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penerimaan ya. Kalau nilainya misalnya ada yang sama pasti diambil UKT yang tinggi begitu.
Kalau nilainya masuknya itu lebih tinggi ya aman aja. Tapi kalau ada yang sama, nah itu pasti pertimbangan kedua pasti uang kan gitu. Gitu ya Mas Indra. Jadi hanya berlaku untuk yang 4. Orang tua meninggal, bersyarat, tinggal tugas akhir. Dan kalau misalnya kondisi ekonomi tidak memungkinkan, bisa diangsur 2-3 kali. Itu saja. Yang lainnya tidak ada. Begitu ya Mas Indra ya. Oh ya, Bu. Soalnya saya dulu pas awal masuk itu tidak mengisi yang ekonomi itu, jadi otomatis dapat yang tertinggi. Nah, itu salahnya siapa? Nah, itu kemarin ada cutting yang memberikan link untuk mengisi ekonomi itu, Bu. Tapi ternyata bukan yang ofisial. Nah, saya kira saya sudah mengisi karena sudah mengisi itu. Ternyata itu hanya untuk cutting, entah penelitian atau organisasi kalau nggak salah dulu itu. Oh gitu ya. Jadi memang itu ya Mas, pengisian itu udah di level keuangan ya. Jadi kita kalau dari jurusan seperti yang disampaikan Pak Rustam tadi, kita tidak tahu menahu ya kaitannya dengan keuangan, tetapi kalau informasi dengan UKT ya kami sedikit tahu sesuai dengan yang saya share di grup ketua kelas seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada adik-adik tingkatnya yang tanya juga jawabannya sama seperti itu. Jadi UKT itu ditentukan berdasarkan input data yang dilakukan oleh mahasiswa dulu ketika mendaftar ya. Karena banyak sekali ya, tidak hanya dari jurusan kita, jurusan lain juga sama, udah keterima, baru aja keterima belum kuliah ya, sudah minta penurunan UKT begitu. Nah, ini kan menjadi satu masalah tersendiri. Jadi seperti itu Mas Indra ya. Jadi hanya berlaku 4 nggih. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Angkatan Terima kasih. berapa jenengan tadi 2020 atau 19? 20, Bu. 20. Wah, sebentar lagi lulus toh? Masih 2 tahun lagi jika lancar. Amin ya. 3,5 tahun aja insya Allah bisa. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Pak. Ya, sama-sama. Ya. Baik, teman-teman, apakah masih ada yang mau ditanyakan kembali? Coba isu ini. Udah kita Permisi Ibu Bapak dan Mas Mbak. Saya Riana lagi terkait PKKMB jurusan itu dari jurusan sendiri sudah diperbolehkan untuk full offline belum Bu? Pak. Untuk PKKM ya Mbak ya? Untuk PKKM. Baik. Kaitannya dengan PKKM, ini nanti dikoordinasikan langsung dengan WD3 saja ya Mbak ya? Jadi kalau prinsipnya kita sudah boleh menghadirkan mahasiswa ke kampus, cuman ya tetap masih dengan protokol kesehatan karena COVID kan masih ada walaupun sudah berkurang banyak. Jadi mohon masih tetap menggunakan protokol kesehatan. Jadi standar ruangannya tadinya 40 hanya bisa diisi 20. Nah, seperti itu. Nah, monggo nanti dari Himpunan Mahasiswa Elektro gimana caranya supaya itu bisa kapasitas separuh dari biasanya begitu.
Kalau dari jurusan seperti itu, tetapi nanti dari WD3 pasti ada kebijakan-kebijakan yang nantinya dikomunikasikan dengan pihak himpunan mahasiswa. Nanti bisa koordinasi juga dengan pembimbing kemahasiswaan, Pak Saadilah maupun Ibu Amel ya, supaya nanti diarahkan bagaimana teknis yang aman begitu. Jadi kadang-kadang saya itu kalau melihat mahasiswa di kampus nggak menggunakan masker, pasti saya tegur ya, karena kita punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan bersama begitu. Walaupun mungkin sekarang kita sudah terbiasa ya dengan COVID seperti itu, tetapi alangkah baiknya kita tetap menjaga protokol kesehatan. Gitu ya Mbak Riana? Oke, Bu, terima kasih. Sama-sama. Mbak Tias, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Hasanah dari PTE 2020. Mungkin saya izin bertanya sekali lagi, Bu, mengenai semester antara. Nah, semester antara itu kan dimulai KRS-nya sebelum semua nilai muncul, Bu. Kalau semisal semester kemarin itu nilai saya belum muncul, namun saya ambil matkul itu di semester antara. Nah, untuk nilai aslinya sendiri itu akan muncul di pertengahan semester antara atau kosong ya, Bu? Dan muncul nilainya itu memang dari nilai semester antara. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Izin jawab ya Pak Artoyo, Pak Rustam, nanti bisa nambahkan Pak Sukir juga. Jadi mahasiswa itu punya hak, Mbak. Setiap mata kuliah yang diambil dia dapat nilai. Kalau misalnya semester genap kemarin Anda mengambil mata kuliah, saat ini belum muncul nilainya, namun Anda merasa mungkin kemarin kuliahnya belum maksimal ya, sekarang diambil. Yang semester genap ini nanti muncul, Mbak, nilainya. Yang semester antara juga muncul. Nah, nanti yang dipakai itu adalah nilai terakhir. Ya, walaupun yang sekarang semester genap misalnya nilainya A-, kemudian semester antara itu nilainya B, yang dipakai adalah nilai B, yang terakhir. Jadi yang dipakai nilai terakhir. Jadi mahasiswa nggak boleh coba-coba mengambil, mengulang, tetapi tidak sungguh-sungguh. Karena secara sistem nanti yang dipakai adalah nilai yang terakhir. Bukan nilai yang terbaik. Begitu. Paham, Mbak Tias? Izin bertanya, Bu. Jadi kita bisa lihat nilai asli kita ya, Bu? Sesudah kita KRS-an di semester antara itu. Soalnya sebelum KRS-an itu kan nilainya belum muncul. Terus saya KRS-an sebelum nilai itu muncul, Bu. Bisa, Jadi Mbak. saya Nanti di Siakat yang semester genap nilainya kan akan muncul. Mungkin sekarang dosennya kan belum upload. Nah, nanti ketika semester antara itu berjalan, misalnya 2 minggu atau seminggu gitulah, nanti nilainya muncul. Itu adalah nilai semester genap. Nah, nanti yang semester antara ada nilai lagi, Mbak. Begitu. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oh ya, sedikit menambahkan ya, kemarin ada kakak-kakak tingkat Anda yang mengajukan surat penghapusan mata kuliah. Perlu Anda ingat-ingat bahwa penghapusan mata kuliah itu kalau ada kasus saja. Contoh ya, kodenya salah atau mata kuliahnya bertumpuk ya, itu boleh dihapus. Tetapi mahasiswa tidak boleh seenaknya menghapus mata kuliah yang nilainya jelek, karena itu sudah satu kesatuan dalam paket program studi yang diambil. Contoh, misalnya Mbak Tias, ya maaf ya Mbak, saya kasih contoh. Mbak Tias itu mengambil, misalnya sudah menyelesaikan 140 SKS, mau ujian skripsi misalnya. Nah, Mbak Tias itu misalnya nilai matematikanya adalah E. Nah, Mbak Tias nggak boleh menghapus nilai E tadi, dihapus. Itu nggak boleh. Karena apa? Itu adalah mata kuliah yang wajib tempuh, tidak boleh diambil. Jadi penghapusan mata kuliah itu hanya untuk kasus-kasus tertentu. Jadi misalnya di BHS-nya muncul double ya, seperti itu, atau kelebihan SKS karena mata kuliah peminatannya itu ngambilnya kebanyakan. Nah, itu baru boleh dihapus. Jadi tidak boleh mahasiswa mengajukan penghapusan mata kuliah tanpa dasar.
Gitu ya. Mungkin bagi Anda-Anda yang semester awal mungkin belum pernah ya, tetapi yang semester akhir itu sudah. Yang hari Jumat kemarin aja ada yang seperti itu. Saya nggak mau tanda tangan karena memang itu mata kuliah yang wajib tempuh. Itu yang D3 Pak Artoyo kemarin. Halo Pak Artoyo? Bu, ya betul. Oke. Di bakat ajam ya Pak, kalau nggak salah kemarin. Dan kawan-kawannya itu kemarin mau menghapusi mata kuliah yang nilainya EEE, lah kan nggak bisa. Jadi walaupun saya tanda tangan, nanti di fakultas ditolak, Mas, saya bilang gitu. Jadi lebih baik tidak saya tanda tangani, biar mereka paham aturannya, bukan karena kita mempersulit, karena memang aturannya seperti itu. Gitu ya. Mohon maaf Bu, ada noise dari Bu Nur. Ya saya nunggu MC-nya Mas. Saya nunggu MC-nya, kan ada MC-nya ini. Baik teman-teman, apakah masih ada yang mau ditanyakan kembali? Kami persilahkan. Maaf Mas, itu di chat kan ada. Ya kan? Oh iya Bu, maaf. Iya, makanya saya nunggu MC-nya, walaupun saya sudah baca. Ada pertanyaan dari Mas Wahyu Pratama. Izin bertanya Bu, untuk peminatan semester 5 itu ada berapa peminatan dan ada batas kuota tiap peminatan? Benar Henning untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Darmansyah ya. Mohon Mas maaf Bu, Wahyu, ada noise dari ini Bu. Mas Wahyu, halo, Mas Wahyu dari prodi apa dulu? Karena Bu, beda mohon beda. maaf ada sedikit noise dari Bu Nur Henning tadi. Oh. Tidak terdengar Bu. Nggak terdengar suara saya? Sudah Bu, sudah. Maaf, ini Mas Wahyu ini dari prodi apa? Oh, Pendidikan Teknik Elektro. Sudah baca yang tadi saya share belum Mas PowerPoint-nya atau penawaran mata kuliahnya? Ini enggak muncul suaranya. Mas Wahyu ya, dari S1 Pendidikan Teknik Elektro ada 2 peminatan ya. 2 peminatan yaitu ketenagalistrikan dan otomasi industri. Nah, itu di file yang saya share tadi nanti bisa dilihat peminatannya kemana. Nah, kalau kuotanya ini tergantung mahasiswa, Mas mau ngambilnya di mana. Kalau misalnya ada yang minat di ketenagalistrikan semua, misalnya kita laksanakan 2 kelas itu. Tapi kalau misalnya yang ketenagalistrikan yang minat cuman misalnya 5 orang, yang lainnya di otomasi industri gitu ya. Diusahakan paling enggak ya 10 lah untuk kelasnya. Kalau enggak kita gabung ke kelas yang lain. Jadi peminatan itu ada 2 ya untuk PTE, ketenagalistrikan dan otomasi industri. Itu yang membedakan hanya mata kuliahnya saja. Gitu ya. Kalau S1 TE tadi kan ada 3 ya. Kalau Pak Hartoyo kayaknya ada 2 nih Pak Hartoyo nih. Yang hafal kaprodinya ya Mas biasanya. Kalau Meka nggak ada peminatan. Kalau di D4 Teknik Elektro tidak ada peminatan. Tidak ada peminatan. Tidak ada ya. peminatan, Berarti hanya kurikulumnya itu didesain, ada yang kompetensi utama dan kompetensi penunjang. Ya, tapi tidak ada peminatan. Berarti yang ada peminatan hanya S1 PTE dan S2 PTE serta S1 TE aja. Baik, ada lagi pertanyaan?
Teman-teman masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Jadi kalau cukup ya di anu aja Mas, di close saja. Nanti mohon maaf ya untuk yang S1 PTE nanti mungkin saya minta perwakilan tiap angkatan untuk KRS-an yang semester gasal nanti saya sampaikan beberapa informasi ya Mas, karena ini sudah mulai MBKM, takutnya nanti kalau saya sampaikan di sini nanti rancu dengan prodi yang lain begitu. Nanti mungkin Pak Rustam dan Pak Hartoyo juga akan mengadakan hal yang sama. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, sebelum nanti berlanjut ke acara selanjutnya, saya mengingatkan kembali untuk presensi yang sudah disampaikan melalui chat. Mohon untuk diisi presensi tersebut. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati dan teman-teman sekalian, berhubung waktunya sudah siang, mungkin sesi tanya jawab dicukupkan ya, teman-teman. Baik, Bu, nanti kami sampaikan ke jurusan. Iya, ini nggak ada yang masalah nih, nilai-nilai kuliah semester kemarin, kok nggak ada yang bilang, berarti adem ayem ya, semuanya aman ya? Yang keluar baru beberapa, Bu. Gimana? Yang keluar baru Yang keluar baru 2 matkul saja. Oh iya ya, oke ya. Saya juga belum upload nilai semua kok, baru 50% saya belum selesai koreksi ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga sama. Kan masih tanggal 8 ya. Siap, Bu. Insya Allah nanti tanggal 5 saya sudah selesai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Denny. Mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, Mas, para mahasiswa, tadi HP sempat hilang. Oh iya, Pak. Sudah ketemu, alhamdulillah. Maaf baru bisa gabung. Monggo dilanjutkan. Hilang di mana Pak Denny HP-nya? Kok bisa hilang? Tadi pagi Tenas, saya cas di lapangan, terus saya pulang. Saya lupa cari di mana-mana, ingatnya baru aja tak ambil, masih di lapangan Bu, HP-nya. Alhamdulillah, untung udah ada yang ambil ya. Wah, guys, kacau ya. Masih banyak teman-teman tabel itu nggak ada yang mau ngangkat. Udah ngerjain pen dijupuk dewe wong lalian mohe itu bilangnya. Wah, ya saya rezekinya Pak Denny, orang wis hilang nih. Nah, itu tinggal balik lah berarti. Tapi masih banyak teman kok di lapangan. Oh gitu. Baik, dari Pak Denny, apakah ada tambahan? Kami persilakan Pak Denny. Belum bisa menambah Mas, baru ada gabung, nggak tahu apa yang mau ditambah. Baik, terima kasih Pak Denny. Mas Surya tadi sempat raise hand, apakah ada yang mau ditanyakan? Mas Muhammad Surya? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Suara saya bisa didengar? Bisa, Mas.
izin bertanya, Bu, Pak, saya Muhammad Surya Nugroho dari S1 Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2021. Mau tanya Bu, Pak, kalau cara ambil mata kuliah di prodi lain itu gimana ya? Cara mengambil mata kuliah di prodi lain, Mas. Nanti pas KRS-an kan akan muncul, Mas, mata kuliah yang ditawarkan prodi lain itu di sistem Asiakadnya akan muncul. Nanti Anda lihat aja di situ ya. Jadi pasti ada penawaran dari prodi lain yang sifatnya di MBKM-kan begitu. Itu akan muncul. Baik, Bu. Terima kasih. Jika ada kesulitan kaitannya dengan KRS-an yang MPKM, nanti silakan konsultasi ke pengajaran ya dengan Mbak Ari atau Mbak Rita yang standby di pengajaran ya. Nanti datang langsung aja supaya lebih jelas. Baik, terima kasih, Bu. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, mari kita lanjut ke acara selanjutnya. Acara yang ke-8 adalah sesi dokumentasi. Kami persilakan kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa untuk dapat on-cam agar bisa diambil dokumentasi. Silakan teman-teman yang bisa on-cam. Pak Denny dan Pak Sukir, mohon maaf, bisa on-cam tidak ya, Pak? Saya mohon maaf ya, saya kaosan ya Mas, mohon maaf. Oh ya, Pak. Saya ikut saja. Baik, Pak. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide kedua. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide 3. Baik, sudah cukup untuk sesi dokumentasi. Baik, memasuki acara yang ke-8, yaitu penutup. Marilah acara pada forum komunikasi bersama jurusan Pendidikan Teknik Elektro pada siang hari ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Saya seremoni mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjalankan acara pada siang hari ini. Saya akhiri. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah mengikuti acara pada siang hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Pak, Bu. Iya Mas, sama-sama Ya, Mas. Mas, izin live nggih Izin live semuanya. ya. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu, Bapak. Oke, benar.